warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di podcast Tarbiyah, tempat dimana kita sharing-sharing bareng, diskusi bareng tentang isu-isu yang lagi hangat. Oke, di kesempatan kali ini kita mengundang salah satu tamu, yaitu Ustadz atau Kak Aji. Ya, dipanggil Kak Aji. Kak Aji, Ustadz atau Kak nih? Kak aja. Kak aja. Okay. Biar lebih akrab. Kak Aji. Oke, Kak Aji. Kak Aji Wibawantoro Eskom, betul? Ya, betul. Ya barusan sih. Fresh graduate. Oke, graduate. Berarti kalau bahasanya masih dekat-dekat lah kita ya. Masih dekat kita. Masih dekat. Ya? Jadi jarak kita berapa? Jarak kita mungkin sejam ruang dan waktu ya. Iya. Mungkin nggak terlalu jauh ya. Mungkin ini nggak usah bahas jarak lah. Kita di sini kita sama ya. Kita semua juga akademisi. Akademisi, kita juga saya sudah berkecimpung di dunia kuliah dan Paul juga sudah berkecimpung di dunia kuliah. Setuju. Oke. Beliau ini, Kak Aji ini adalah seorang guru ya. Seorang guru juga teknisi IT di lembaga tersebut. Wah, ya keren banget ya emang. Ya. Biasa sih. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalamannya sebagai guru sekilas terkait background. Mungkin salah satu yang bikin saya terinspirasi jadi guru ya, karena saya berada di lembaga dan lembaga itu merupakan yang tujuan utamanya menjadi guru. Jadi otomatis saya juga terdidik jadi guru. Itu untuk di sekolah menengah dan juga sekolah menengah atas, menengah bawah dan menengah atas, SMP, SMA lah intinya. Nah setelah itu saya mencoba menjajaki di dunia perkuliahan. Di awal itu saya nggak langsung ke dunia yang IT banget ya. Saya masih bimbang itu antara sebenarnya saya ini lebih condongnya ke apa. Saya menjajaki pertama itu kuliah di Fakultas Syariah. Ya saya benar-benar serius dengan di Fakultas Syariah itu, maksudnya waktu yang saya manfaatkan itu ya saya gali terus, saya belajar terus, saya coba berpikir di situ. Nah setelah itu saya mencoba ternyata ketidakcocokan, selain juga karena dari orang tua memaksa menginginkan saya untuk yang sesuatu yang linear coba biar nanti lebih mudah, tujuannya seperti itu. Wah menarik ya. Oke. Dari yang diceritakan tadi, itulah backgroundnya. Beliau ini sangat aktif dan sangat sebagai pemuda-pemuda yang punya ambisi, punya visi-visi, ya, sedikit lah. punya pengalaman deh. Pokoknya sangat haus pengalaman. Ya, jadi kita mengangkat di podcast ini tema yang sesuai karena kita mengundang sosok yang sangat ambisius tadi, sosok yang sangat visioner ya. Visioner. Oke. Amin. Jadi isu yang kali ini kita angkat yaitu soal ada yang lagi ramai di FYP akhir-akhir ini, yaitu soal apakah sekolah itu atau kuliah itu scam ya, alias pendidikan penipuan. Astagfirullahaladzim. Penipuan alias berkedok pendidikan. Kita lihat dulu ya, gimana sumber kuliah itu scam itu atau sekolah itu scam itu berada. Kita mendengarnya itu dari influencer TikTok atau enggak dari influencer YouTube yang mengatakan bahwasanya kuliah itu scam, ngapain kuliah dan lain-lain. Kalau kita lihat dari beberapa perspektif orang, apalagi yang barusan kemarin, yang barusan itu yang istrinya itu tidak kuliah, saya lupa nama akunnya, istrinya tidak kuliah, memutuskan tidak kuliah dan menikah. Suaminya itu mengatakan kuliah itu scam, padahal dia itu salah satu lulusan universitas yang paling bergengsi di salah satu kota Malang. Tapi dia bilang kuliah itu scam. Kita ambil kesimpulan berdasarkan apa yang dipaparkan dia itu, yang scam itu bukan kuliah, yang scam itu adalah sistem. Kita nggak spesifik kuliah, tapi juga menyeluruh sistem dari pendidikan itu sendiri. Tidak menyalahkan, tidak ngomong pendidikan itu scam atau kuliah itu scam, tapi spesifiknya
sistem, lebih ke sistem yang membuat sesuatu itu menjadi sebuah scam. Scam kan apabila ekspektasi terus pada saat terjadi di realita tidak sesuai dengan apa yang kita minta atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya kalau di dunia kerja, di dunia kuliah kan pengen kerja, ternyata pas kuliah nggak kerja kan nggak sesuai ekspektasi. Makanya salah satu pemikiran kuliah itu scam itu, dan banyak orang yang setuju kuliah itu scam itu ya karena itu dia tidak mendapatkan apa yang dia cari atau ekspektasi waktu mau awal kuliah dan setelah lulus itu tidak terjadi. Makanya dia tidak bilang scam. Terus tadi disampaikan apakah ini pendidikan scam berkedok pendidikan? Penipuan berkedok pendidikan. Kalau itu lebih ke contohnya ke sistem tadi. Sistem tadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana, di para pengampu keputusan dan kebijakan tentang pendidikan kita. Tapi yang lebih terfokus dan bertanggung jawab atau fundamental dari pendidikan kita adalah kurikulum. Mungkin saya minta pendapat dari Antum. Kira-kira kurikulum kita itu sudah siapkah untuk menerjang atau melalui industri yang saat ini? Kalau pendapat saya pribadi, kurikulum itu sebenarnya kan udah berkembang ya dari tahun ke tahun itu berkembang. Tentunya perkembangan ini karena pertimbangan isu-isu yang ada, gitu kan. Mungkin kalau misalnya dikatakan kurikulum ini belum begitu cocok, mungkin ke depan bisa begitu. Dan berarti bisa kita katakan kurikulum ini adalah sesuatu yang dinamis gitu, bisa berubah. Iya, dinamis. Apalagi dengan dunia sekarang. Dengan adanya banyak industri yang semakin maju, kurikulum juga harus segera berbenah. Ya, seperti itu sih. Intinya kalau misalnya tadi apakah pendidikan itu berkedok scam, ya kita lihat harus dari segi atas ke bawahnya dulu. Kita tidak bisa menjudge pendidikan itu scam ya enggak, karena masih banyak yang guru-guru yang tulus yang mengajarkan dengan baik sesuatunya masih banyak. Kita tidak bisa menjudge pendidikan itu scam. Banyak yang harus dipertimbangkan. Tapi kalau sistem, kemungkinan besar sistem ini yang menyebabkan orang berpendapat pendidikan itu scam. Atau kuliah, sekolah, scam. Berarti pada dasarnya itu soal perspektif seseorang. Iya, pandangan terkait scam itu sendiri. Dengan scam sendiri. Jadi berarti pemahamannya yang orang menganggap bahwa sekolah itu scam, bahwa dia ini mau mengkritik gitu ya, mengkritik sistem. Iya, benar. Selain mengkritik juga karena tadi tidak mendapatkan sesuai dengan yang apa diekspektasikan. Ya kan, merasa dibohongi lah intinya kan, scam kan bohongan, palsuan. Berarti termasuk tadi itu ya, ekspektasinya terlalu tinggi gitu kan. Ekspektasi terlalu tinggi itu wajar. Kan tidak masalah. Tapi kan ekspektasimu tuh atas dirimu sendiri atau diberikan orang lain. Ada satu kuliah, satu kampus yang mungkin tidak genap 4 tahun itu, dan saya juga pernah kuliah dan lulus di salah satu kampus di situ 1 tahun namanya di satu. Itu menjanjikan setelah saya syariah tadi 2 semester saya pindah ke tempat situ. Menjanjikan gelarnya gembong-gembongnya gini. Setelah kuliah langsung kerja. Itu kan ekspektasi. Kampus menggembor-gemborkan setelah kuliah langsung kerja. Ekspektasi diberikan kampus, digembor-gemborkan kepada mahasiswanya kan langsung percaya. Yang daftar ke sana langsung percaya. Ketika dia lulus langsung berhasil kerja, berarti kan sesuai. Gembor-gemborannya kampus sesuai. Tapi kalau setelah kuliah ternyata atau lulus kuliah tidak kerja, tidak sesuai ekspektasi, berarti kan dia scam. Nah, yang dia gemborkan apa? Yang digemborkan setelah kuliah bekerja. Itu yang jadi masalah kenapa kuliah itu scam. Tapi kalau yang tidak menggemborkan tersebut, ya masih bisa diterima. Masih diterima. Oke, kita lanjut ke ini masih terkait sama yang tadi ya. Oh ya, soal panjang sepertinya ya. Terkait apa tadi? Fenomena orang yang skeptis ini. Yang kita perlu perhatikan itu
kenapa orang kok bisa memandang pandangan skeptis ini? Apa karena kondisi sosial mereka atau justru mereka tumbuh dalam kondisi seperti apa? Kalau dalam kondisi sosial ya, selain sosial ya, maksudnya hal-hal yang lain, kondisi apa saja yang membuat orang bisa berpikir seperti itu. Lanjut tadi ke orang yang barusan bilang scan tadi yang di sosial media, dia kan salah satu lulusan di university atau universitas yang terkemuka lah di Malang. Ya, kok bisa timbul kuliah itu scam? Padahal dia kan lulusan kuliah, lulusan perkuliahan. Harusnya kan dia kan memahami apa yang ada di kuliah. Kembali lagi ke sistem tadi. Soalnya gini, bisa jadi yang dia cari di waktu kuliah itu dia tidak temukan. Entah itu ilmunya atau enggak pengalamannya, dia tidak temukan. Dia sudah membayar UKT sebanyak ini per semester, ternyata waktu kuliah itu ini yang berambisi ya, bervisi ya, pengen sukses akhirnya. Ternyata di dalam kuliah di waktu masa kuliah itu tidak dia dapatkan. Dia mendapatkannya malah di luar kuliah. Dengan sistem seperti itu, maksudnya dengan sistem perkuliahan yang tidak memberikan sesuatu dampak ke mahasiswa, makanya setelah lulus dia menganggap kuliah itu scam. Karena apa? Di waktu kuliah dia nggak mendapatkan hal yang ia cari. Padahal yang malah dia mendapatkan yang dia cari di luar kuliah. Tapi tetap ada efeknya, Meskipun dia tidak mencari sesuatu, pasti ada efeknya. Meskipun nggak sedikit banyak, pasti ada efeknya. Itu salah satu pandangan. Yang kedua sih kalau misalnya di zaman sosial media sekarang ya, kan banyak kita kedistrak hal-hal yang lain gitu. Ya bisa jadi itu hanya untuk panjat sosial dan yang lain, mengucapkan hal-hal seperti itu untuk demi keviralan, ketenaran. Bisa jadi seperti itu. Atau demi membangun sebuah kepercayaan. Kalau nggak usah kuliah, habis kuliah nggak usah, nggak perlu. Mending gue daftar kelas kripto ke gue punya McLaren gitu. Lu kan apa bos? Karena gitu. Iya betul. Ya banyak hal sih. Tapi kalau dari segi kita secara kita yang udah pernah kuliah, mungkin dia tidak menemukan sesuatu yang dia cari di waktu itu. Bicara soal sistem, antum kan sebagai lulusan sarjana, lulusan sarjana pasti udah berkecimpung dan udah paham betul bagaimana sistem pendidikan yang ada di perkuliahan. Kira-kira dari keadaan-keadaan yang seperti ini, dari sistem itu ada nggak yang perlu dievaluasi dan seperti apa? Yang pertama itu tentunya fundamental yang tadi kita sampaikan. Kurikulum kita harus bisa menyiapkan. Kita nggak tahu beliau-beliau yang di dunia pendidikan, karena saya juga cut and action go. Oke. Menanggapi soal pernyataan tadi terkait soal sistem pendidikan yang ada di perkuliahan. Kira-kira dari keadaan-keadaan yang sekarang kita temui, dari anggapan-anggapan yang ada sekarang kita ketahui, kira-kira apa yang bisa menjadi evaluasi? Bentuknya seperti apa? Nah, untuk sistem, kira-kira bagaimana? Untuk dari segi kita sebagai kita kan termasuk objek dari semua sistem pendidikan ini, karena kan kita kan yang belajar, yang mengampu pendidikan, kita kan sebagai objek. Kita tidak tahu bagaimana ini nanti kurikulum akan diapakan selanjutnya. Ini kita masih belum punya informasi. Tapi secara umum yang perlu kita perbaiki tentunya adalah fundamentalnya. Fundamental pendidikan kita kalau di Indonesia adalah kurikulum. Tentunya kurikulum ini yang perlu kita perbaiki. Apakah kurikulum kita itu sudah cocok digunakan untuk kehidupan saat ini? Mungkin sudah cocok, mungkin. Tapi apakah kurikulum kita itu siap untuk mendidik orang yang akan hidup di masa depan? Kita saat ini kuliah.
setelah lulus akan seperti apa dunia kita nggak tahu. Makanya kurikulum itu harus bisa memprediksi apa yang akan terjadi setelah si orang ini selesai. Kan kalau kita mendengar dari perkataan Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai zamannya. Zaman kita mendidik anak ini sesuai zaman sekarang, tapi dia nanti akan hidup di zaman yang akan datang. Apalagi kalau kita mendidik anak ini metode zaman yang lalu. Kan banyak kan orang mendidikan, balikan sistem pendidikan metode VOC. Tahu kan? Iya. Masih merasakan Betul. pendidikan VOC? Banyak. Dilempar menghapus, dilempar menggaris. Ya, kita lihat apakah itu masih relevan, apakah itu harus benar-benar kita kembalikan, dan apakah setelah kita terapkan ini anak tersebut bisa bertahan untuk menghidupi setelahnya atau setelah dia berpendidikan selesai akademiknya. Itu sih fundamental utama. Tapi karena pendidikan itu sebuah sistem yang terorganisir, semua aspek berpengaruh, murid, guru, tendik, pemegang keputusan, kebijaksanaan, semuanya berpengaruh. Kurikulum sudah baik sampai bawah tidak sesuai dengan visi dari kurikulum sering terjadi. Dari atas itu sudah baik, dirancang dengan sedemikian rupa, tapi implementasi di lapangan itu berantakan. Saya pernah mengikuti salah satu seminar yang diadakan oleh salah satu alumni di lembaga kita. Itu yang pengisinya juga alumni yang sudah menjadi pengawas BNSP yang salah Badan Standar Pendidikan, saya sudah tahu ya. Dia menyampaikan bahwasanya yang sering terjadi kegagalan di sistem kita adalah implementasi di lapangan. Dari kurikulum sudah baik, implementasi di lapangan itu yang benar. Kita nggak tahu putusnya di mana. Itu sih. Tapi itu salah satu saja ya, salah satu. Kan ada banyak tadi aspeknya. Ada kurikulum, guru, murid dan lain-lain. Semuanya harus diperhatikan. Karena ini sebuah sistem yang terorganisir. Jadi saya simpulkan langkah yang mungkin bisa kita lakukan atau sistem yang bisa kita perbaiki yaitu soal fleksibilitas. Ya, bisa jadi fleksibilitas atau prediksi soal jangka panjang. Tapi fleksibilitas ini bukan kok berubah sepanjang waktu atau setiap waktu berubah, tidak. Lebih ke kurikulum ini lebih bisa isiannya itu, rancangannya itu tentang prediksi apa yang akan terjadi masa depan. Mendidik, maksudnya anak itu dididik sesuai dengan zaman yang akan dilalui di masa depan. Ya kalau dalam agama kan kita kan berpedoman kepada Ahlussunnah wal Jamaah kan, Al-Quran dan hadis. Kalau dalam pendidikan kan kita kan selalu berkitab ke kurikulum. Seperti itu. Oke. Itu bicara soal sistem. Nah, sekarang kita bicara soal perbaikan, soal objek yang menganggap atau memiliki pandangan soal skema itu tadi. Ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau apa yang upaya yang bisa kita tunjukkan bahwasanya pernyataan tersebut itu tidak selalu benar dan supaya memiliki keselarasan pemahaman itu seperti apa? Keselarasan pemahaman ini agak sulit tentunya karena kan mereka kan berada di jalur yang berbeda. Tadi yang kita sampaikan di awal, waktu lulus SMA ada dua pilihan, langsung kerja atau kuliah. Itu sudah punya prinsip yang berbeda. Langsung kerja itu karena apa? Karena dia ingin banyak uang. Terus menganggap kalau dia udah sukses, menganggap kuliah itu scam. Karena apa? Saya nggak kuliah bisa. Tapi kan tidak semua hidup, tidak semudah itu menganggap kuliah itu scam. Salah satu yang bisa membuat penengah antara sekolah dan tidak sekolah, sekolah sukses dan tidak sekolah juga sukses, penengahnya adalah kita semua butuh namanya basic life skill, basic hidup, basic tata cara hidup. Ya dia nggak kuliah, misalnya nggak sekolah, dia bisa langsung jadi penguasa dan lain, pasti kan dia kan otomatis berpendidikan dulu.
dia nggak paham namanya manajemen, perhitungan. Itu kan salah satu basic life skill kan, hitung-hitungan, berpikir, bekerja, itu kan basic life skill ya. Kalau kita tidak bisa mempunyai hal itu ya kita tidak tahu kita tuh mau jadi apa nanti. Karena basic life skill itu membaca kan basic life skill ya. Menghitung satu jumlah basic life skill. Nah kalau misalnya saya lo nggak sekolah bisa sukses, saya lo sekolah bisa sukses, dua-duanya sukses. Yang menengah itu adalah basic life skill, karena dua-duanya punya basic life skill. Kalau nggak punya basic life skill, kayaknya nggak mungkin nih kalau sukses kecuali orang tuanya kaya sih, kecuali orang kaya. Karena itu bicara soal kemampuan diri. Iya. Kita bisa dipercaya ketika kita bisa menunjukkan kemampuan diri. Benar itu. Dalam perspektif manapun. Dalam perspektif manapun bisa. Oke. Kembali soal realita ya. Iya. Kembali soal realita. Ya, kita semua kan kembali ke realita. Kembali soal realita. Masih ada yang berpikir dia ini punya pembelaan ya, sebenarnya punya pembelaan dan kekeh dengan prinsipnya. Jadi udah terjawab sebenarnya. Cuma ini bicara soal biaya. Mereka itu sering mengeluhkan soal biaya, mengeluhkan biaya kuliah yang mahal. Ya, karena itu tadi, dan akhirnya muncullah anggapan bahwa kuliah itu scam, harus membayar mahal, sedangkan kita keluar dari kuliah itu nggak pasti bisa, nggak pasti menjamin berprestasi setelah keluar dari kuliah. Nah, itu yang menjadi anggapan. Banyak sih sebenarnya. Maksudnya banyak hal yang membuat kita itu bisa dapat kerja atau enggak, kita itu tidak bisa dapat kerja setelah kuliah. Jika tujuan awalnya ekspektasinya adalah bekerja, otomatis kalau dia tidak bekerja akan jadi scam. Di lain itu kan ada biaya yang harus dia keluarkan untuk membayar. Dia membayar setiap semesternya begitu mahal dengan ekspektasi ini saya sudah bayar mahal, pasti ini habis kuliah saya harus dapat kerja. Kalau dalam dunia pendidikan itu, sekolah itu tidak boleh menjudge habis ini kamu bakal dapat kerja atau enggak. Tapi sekolah itu memberi kail atau memberi pancing. Yang bagaimana kamu nyari ikan dengan kail tersebut ya terserah kamu. Mau ke dam, mau ke mana, ya terserah kamu. Karena kamu yang memegang kunci dari pancing tadi. Kamu nyari ikan di mana itu kamu. Nah, bagaimana dengan biaya yang kita keluarkan? Kita analogikan uang yang kita keluarkan itu buat beli pancing. Pancing yang akan kita gunakan untuk nyari sesuatu. Nah, sesuatu yang kamu cari itu berdasarkan apa? Ya ekspektasimu tadi. Mau dapat kerja, mau dapat ilmu dan lain-lain. Alatnya apa? Disediakan oleh kampus atau pancing. Jadi biaya yang mahal, biaya UKT yang mahal harus sesuai dengan lingkungan pendidikan atau lingkungan keilmuan yang ada di kuliah tersebut. Kelas, kemudian dosen yang berkualitas, terus juga fasilitas, kenyamanan harus sesuai. Karena tadi kalau kita punya pancing yang bagus, kita nyari ikannya kan nyaman. Punya benang yang begitu panjang kan kita bisa menjangkau daerah yang tidak bisa kita jangkau dengan benang yang pendek. Itu salah satu. Dan benang yang panjang otomatis mengeluarkan cost yang lebih mahal, lebih banyak. Dan tentunya lagi di kuliah ini kan ada relasi tadi. Relasi. Bisa jadi ada teman kamu yang ngajarin mancing di tempat ini, nah, kan banyak hal yang ada kita didapat di kuliah. Tapi tadi masalah biaya itu harus sesuai dengan yang kamu dapatkan. Kalau yang tidak sesuai berarti kan terlalu mahal berarti kan di sini kan harus masih subjektif, belum objektif itu apa, masih pendapat kita. Kalau berdasarkan yang kita dapat, oh ini sesuai, nah berarti cocok. Kalau ternyata nggak sesuai ya berarti memang
mahal dan murah itu kan berdasarkan objek yang kamu dapat itu apa, value-nya. Itu kita menarik kesimpulan bahwa itu semua soal seberapa berharga yang dikeluarkan, apa yang didapatkan, Iya. seberapa berharga yang didapatkan, valuable. Benar. Beralih ke objek tadi soal mungkin ada kaitannya apa enggak soal orang yang menganggap kuliah ini scam, itu apakah ada kaitannya dengan dampak psikologis atau mungkin dari sisi sosial? Udah. Dampak psikologis udah Ya, belum ya? belum? Ya udah nggak apa-apa lanjutin. Udah belum sih? Ya udah. Aku nggak terstruktur ya? Ya kan kamu yang udah ulangi apa? Ntar jawab aja. Nanti baru kita potong-potong. Agak susah ini. Ya, adakah dampak psikologis? Ulangi aja pertanyaannya, biar nanti kata mudah. Adakah dampak psikologis bagi orang yang menganggap bahwa apa tadi kuliah itu scam? Adakah? Maksudnya itu adakah dampak sebelumnya yang menyebabkan orang itu berpikir bahwa kuliah itu scam? Itu maksudnya? Ya. Atau lebih ke habis kuliah scam, habis itu dia berdampak terhadap orang tersebut habis dia mau kuliah scam? Lebihnya ke faktor mengapa dia seperti itu. Faktor bisa jadi faktor sosial ya. Kita menarik ulur ke garis pembahasan awal kita tadi ya, karena dia merasa dia mampu untuk tidak kuliah dan dinaungi oleh keluarga yang mampu, makanya dia berani untuk membuka usaha atau kerja langsung. Makanya di situ akan terpikir, meskipun dia belum nyicipin kuliah, dia bakal ngomong kuliah itu scam. Itu saja. Kalau yang udah kuliah, berarti orang tersebut dalam kehidupan kuliahnya tidak mendapatkan yang dia cari. Sebenarnya lingkungannya itu yang membuat dia berpikir bahwa kuliah itu scam. Lingkungannya, maksudnya lingkungannya itu bukan kok teman-temannya, tapi kehidupan dia yang di kampus itu tidak sesuai dengan apa ekspektasi yang dia inginkan. Contohnya kayak kalau yang udah kerja terus nggak kuliah terus ngecek kuliah itu scam ya, itu patut diperdebatkan, dan itu bisa disalahkan karena apa? Karena dia nggak kuliah. Tapi kalau udah kuliah terus ngomong dia scam ya, itu mungkin karena di lain hal dia punya sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan dan dia cari di kuliah tapi tidak ada. Yang dia cari tapi tidak ada. Ya kan ke scam, udah bayar mahal, UKT mahal, tapi kok kuliahku kayak gini ya, tidak sesuai dengan realita. Itu scam, bener. Dalam arti di sini kuliah yang seperti itu scam. Bisa di scam kan? Karena apa? Sudah bayar mahal tapi dia tidak bisa mendapatkan value dari harga tersebut. Bisa jadi scam, bisa di scam. Tapi kita nggak tahu kuliah yang mana yang seperti itu, nggak tahu. Berarti itu perlu ketelitian juga ya? Perlu pengamatan, penelitian itu. Ya kan nggak banyak ya yang orang yang bilang kuliah itu scam, nggak banyak. Ya cuma segelintir orang yang kebetulan itu influencer dilihat banyak orang. Nah karena influencer terus yang mematik, orang-orang yang merasa tidak puas dengan kuliahnya mulai berbicara, oh iya seperti ini kan, kayak bilang oh ya ini sefrekuensi sama aku, oh ya cocok dengan saya, seperti itu. Padahal kan sebelumnya kan nggak ada kuliah-kuliah itu ya, karena ada beberapa orang yang kebetulan dia itu influencer menjawab keresahan terus kita akhirnya oh iya kok gini sih kuliah saya, oh iya. Jadi itu hanya kayak itu tadi ya, kritikan Kritikan sih sebenarnya, kritikan terhadap bukan kuliahnya ya, sistem. Kritikan terhadap sistem. Berarti kalau kita bicara soal sistem, ya kita perlu penelitian juga atau research ya.
lebih mendalam dan riset banyak hal, ya, meneliti siswanya, meneliti gurunya, untuk mencapai sistem yang ideal. iya benar. Oke. Selanjutnya kita tahu ya, benefit dari kita kuliah itu banyak banget. Contohnya kita mempunyai relasi. Benar. Selain kita punya relasi, ya kita juga punya ilmu-ilmu yang justru kita tidak dapatkan di luar kuliah. Betul ya? Iya benar. Dan secara data, kalau misalnya kita lihat di luar itu, banyak sekali lulusan yang tidak sesuai dengan Persamaan. lapangan. Oh, lapangan. Ya, itu. Jadi dia mengambil jurusan apa, tapi dia kerja di mana gitu. Oh ya. Nah, menurut Antum bagaimana? Tidak bisa di 100% kamu salah, kamu benar, kerjamu di sini jurusanmu apa enggak. Karena di kehidupan kita sekarang itu dengan percepatan industri yang sangat-sangat pesat, itu salah satu skill yang perlu kita pelajari saat ini adalah belajar cepat dan juga belajar adaptive learning dan juga fast learning, di mana kita benar-benar siap dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu dulu sebelumnya. Terkait dengan orang yang tidak sesuai dengan jurusannya, bisa jadi karena dia beradaptasi dengan perkembangan zaman. Contohnya jurusan desain. Jurusan desain lulus, muncullah Canva gratis, cukup login pakai Gmail, template banyak, tinggal tempel, upload, jadi. Otomatis desain grafis kan berpikir bagaimana dengan industri desain grafis dengan muncul adanya Canva. Sedangkan dia baru memulai karir, bakal berat karena dia kok baru mulai. Kalau seseorang yang sudah di middle atau di top itu nggak masalah aja, dia udah punya pasar. Tapi kalau yang udah baru mulai ini berat. Makanya dia memulai dengan adaptive learning, membaca situasi, peluang apa saja dulu yang bisa saya dapat masuki, yang bisa buat saya hidup, buat saya mempunyai penghasilan minimal beberapa tahun ke depan atau enggak beberapa bulan ke depan, masuk dulu. Meskipun itu tidak sesuai dengan jurusannya tadi. Ya kalau tidak linear emang tidak linear. Tapi ya begitulah kehidupan dengan industri yang begitu pesat sekarang. Contohnya ada sekarang ChatGPT itu baru rilis atau secara publik digunakan itu kan tahun 2020. Meskipun AI itu sudah lama keluarnya, tapi boomingnya AI di kita itu masyarakat awam itu kan karena ChatGPT. 2022 awal rilis, 23, 24, 25, sekarang 25, sekarang beranjak kelima. Belum genep 5 tahun sudah ada berapa AI yang mirip ChatGPT. Ada Gemini, Veo, ada Gemina dan lain-lain. Dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun industri dunia itu sudah berubah. Fokus semuanya pada fokus ke AI, apapun yang dilihat AI, aplikasi ada AI-nya, edit ada AI-nya, semuanya berbasis AI. Itu juga merubah industri kita, merubah kehidupan kita. Sama sebelumnya kemarin waktu sebelum AI namanya zaman COVID. Zaman COVID aplikasi yang paling diuntungkan apa? Zoom. Zoom itu meledak di mana-mana. Dia nggak bakal mengira Zoom ini bakal meledak, tapi gara-gara ada COVID, kita kan nggak tahu COVID kapan Zoom ini bisa meledak kapan. Makanya disitulah keluarnya makanya disitulah mulai dipakai Google Meet, Zoom, kemudian temannya lagi ada namanya dari Microsoft dan lain-lain. Itu kan salah satu yang membuka lapangan pekerjaan di waktu tersebut. Meskipun saya punya desain grafis, kalau di waktu tersebut yang menjadi peluang adalah itu, ya masuk.
adaptive learning dan fast learning. Kita belajar lebih cepat daripada orang lain. Orang lain belajar satu program itu butuh 1 bulan, kita butuh seminggu, 2 minggu sudah menguasai. Fast learning. Nah itu ya pendapat saya untuk orang yang tidak sesuai dengan jurusan tidak masalah, tidak apa-apa. Karena emang dunia itu emang fluktuatifnya, naik turunnya, zigzagnya, abstraknya itu sangat banyak sekali. Makanya sekarang orang zaman dulu umur 30 atau udah nikah aja, baru nikah aja udah bisa bikin rumah dan lain-lain ya, karena zaman itu masih stabil, tidak sefrontal teknologi yang sekarang. Sekarang beli rumah susah, Ya. beli tanah mahal, karena tadi perkembangan tadi yang begitu pesat. Itu menjadi PR kita terlalu sama sendiri, mungkin juga antum juga bagaimana nanti kehidupan kita di selanjutnya. Apakah kita masih relevan di tahun depan? Harus, walaupun kita tidak relevan, kita harus merelevankan diri dengan fast learning dan adaptive learning. Berarti itu bukan suatu masalah besar. Bukan suatu masalah besar karena ya kita dituntut untuk bisa fleksibel, bisa adaptasi. Pernah lihat FYP orang IPK 7,5 ke atas, 7,8 jualan gorengan? Oh iya, itu. Iya, itu kan membuktikan bahwasanya dia tuh sudah mencari peluang. Nah, Peluang di tengah-tengah keabstrakannya industri sekarang, dia mencari peluang ya minimal untuk dia bertahan hidup di waktu tersebut. Bunyi itu. Siapa itu? Oke, lagi ya. Nah, Pernah dengar orang yang mahasiswa yang lulus dengan IPK 3, tidak begini. Ya. pernah dengar orang yang lulusan dengan IPK 7,5 ke atas, 7,6, 7,7, 8? Ya, orang. Sering ya? Ya. Kemarin saya FYP menemukan itu dia sedang jualan pamer. Orang IPK 7,8 apa? Jualan nasi goreng, jualan pisang goreng, jualan gorengan di jalan. Oke. Apakah itu salah? Tidak salah. Meskipun dia IPK-nya tinggi, dia tidak salah berjualan itu. Mungkin di industri yang sesuai jurusannya saat ini belum relevan atau sudah tidak relevan. Ya. Makanya dia berpindah untuk apa? Yang minimal kita bisa bertahan dulu di dunia ini atau di industri sekarang kita bisa bertahan. Tentunya orang yang jualan nasi goreng biasa dengan orang jualan nasi goreng lulusan IPK 3,8 pola pikirnya berbeda. Orang yang jualan nasi goreng karena yang tidak sekolah, misal tidak sekolah, itu mungkin hanya untuk sekedar menghidupi dia hari ini dan besok, yang penting hari ini dan besok bisa makan. Belum tentu dia berpikir untuk eskalasi ke depan, memperbesar bisnisnya, membuka ruko, toko dan lain. Tapi yang punya IPK 3,5 ke atas bisa jadi punya visi yang lebih besar. Punya visi. Bisa jadi dia selanjutnya punya eskalasi, punya tahapan, dan juga punya manajemen pengelola. Itu dari mana ya? Salah satunya dari kuliah tadi. Nanti diajak, ini lulusan 3,8 kok jalan segera, aku lo nggak kuliah punya McLaren. Nah, McLaren apa sih? Dan ya tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan karena kamu sudah terjun ke dunia kerja lebih awal, sedangkan aku masih menempuh dunia pendidikan baru dunia kerja. Aku baru mulai beberapa bulan, tapi kamu udah mulai 4 tahun lebih dulu dari aku. Sulit itu. Jadi tidak perlu ada keresahan sebenarnya, nggak ada perlu kekhawatiran soal mismatch. Bisa tidak perlu khawatir. Jadi apapun yang sekarang kita tempuh, pendidikan apapun yang sekarang kita tempuh, itu sebenarnya bentuk adaptasi kita. Ya, benar, adaptasi kita. Oke. Sekarang kita menuju ke solusi dan arah ke depan. Solusi dan arah ke depannya supaya orang yang beranggapan tentang scam ini tidak serta-merta menyalahkan perspektif lain gitu. Harus dibentuk dengan belajar, pengalaman dan lain-lain. Punya daya saing di sini. Kamu nanti waktu lulus kuliah itu punya daya saing untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Misalnya satu lowongan pekerjaan itu beribu-ribu banyak mengantri. Karena kan difilter.
difilter berdasarkan kemampuan atau skillnya. Kalau antum itu sebagai mahasiswa atau kita sebagai mahasiswa punya skill yang lebih mumpuni daripada orang lain, kita kan punya daya saing, punya daya saing untuk menyingkirkan value, untuk menyingkirkan orang-orang lain. Makanya di situ kita bakal lebih mudah, ya tidak kok bisa, tapi lebih mudah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kita punya daya saing, kita punya kemampuan. Orang kita melihat kemampuan kayak yang sekarang kan kalau misalnya konten kreator atau editor video kan selalu memamerkan editan-editannya. Itu membuktikan bahwa saya itu punya kemampuan, saya itu punya daya saing. Jadi jangan kok takut untuk memposting. Sekarang kan zamannya sosial media. Jangan kok takut memposting apa yang kamu bisa di sosial media. Siapa tahu dipandang orang lain kamu punya daya saing, kamu punya kemampuan, diambil untuk dipekerjakan. Personal branding. Personal branding Bisa dibilang personal branding. bener. Ya. Personal branding, spesifiknya personal branding. Punya personal branding yang kuat dan kalau bisa sih spesifik industri. Spesifik industri. Misalnya saya bisa videographer. Saya juga bisa pengen desain. Saya juga pengen bisa foto dan lain-lain. Tidak apa-apa, tidak fokus ke dalam satu bidang ini, tapi fokuslah ke satu industri. Itu kan kalau misalnya fotografi, video, desain kan masuk dalam industri konten atau konten kreatif. Ya, industri kreatif, konten kreator. Industrinya seperti itu. Coba difokuskan di situ, nanti punya daya saing lebih di situ lebih baik daripada antum itu banyak belajar dari berbagai hal, tapi dalam industri ini tidak fokus. Karena kan sekarang kan kita kan dituntut jadi avatar di luar pekerjaan. Dibutuhkan kasir yang pasti yang paling muncul berpenampilan menarik. Pastinya kan sekarang. Betul. Yang kedua, bisa mengoperasikan Office Word, bisa mengoperasikan Excel, bisa mengoperasikan sistem kasir. Bisa desain menjadi nilai plus lah. Ngapain? Kasih bisa desain ngapain? Karena kan tuntutan sekarang kan seperti itu, jadi nggak masuk akal sepertinya. Tapi dengan adanya kita bisa jago di sebuah industri. Kalau industri kasir kan berarti kan bisa di akuntansi, atau enggak jadi admin, itu kan akuntansi. Kita bisa Excel, bisa Google Spreadsheet, bisa Word kan sih kan nggak masuk akuntansi ya. Yang itu menjadi nilai plus karena itu menjadi satu industri. Itu lebih baik daripada fokus ke satu skill tapi industrinya nggak berkembang. Berarti kita tarik kesimpulan yang perlu kita tingkatkan itu ada pada daya saing atau value diri kita. Iya, value diri. Supaya nanti dimanapun tempat kita berada, dalam keadaan apapun kita bisa berguna dengan skill yang kita punya. Iya, masuk ke adaptive learning dan passive learning tadi. Dimanapun berada, kondisi apapun bisa. Itu berarti solusi ya. Solusi. Tapi masih asumsi dari kita. Kalau bukti di lapangan perlu kita coba secara objektif. Emang perlu kita coba lagi kalau soal realitanya bagaimana. Iya, realita. Namanya. Padahal juga realita lagi. Ya, karena kan kita hidup di realita. Iya. Ekspektasi ngapain aja tidak terbatas, tapi realitanya ya kita seperti itu. Antum diberikan kesempatan untuk berbicara di depan mahasiswa yang mungkin di sana ada mahasiswa yang notabene dia malas berkuliah atau dia menganggap bahwa ya kuliah itu scam. Apa yang akan antum katakan? Jika mereka menganggap kuliah itu scam kemudian bermalas-malasan, sejatinya dia sendirilah yang scam. Dia sendirilah yang scam. Tapi kalau misalnya orang yang sudah kuliah kemudian dia ragu, ini kuliah saya sudah berapa belum? Cukup simpel saja. Kuliah itu akan jadi scam ketika kamu tidak berpikir. Kuliah akan menjadi scam atau sebuah sia-sia ketika kamu berhenti berpikir. Karena sejatinya sekolah itu adalah berpikir. Kalau kamu di kuliah atau di sekolah tidak berpikir, itu scam, sia-sia. Uang yang kamu keluarkan begitu banyak akan sia-sia dan menjadi scam.
Ini berarti soal anggapan itu tadi. Kenapa seorang bisa menganggap scam? Mungkin kesadaran yang kurang gitu. Atau enggak pelampiasan? Pelampiasan malah. Pelampiasannya gini, saya males apa nih? Kira-kira apa ya yang bisa saya katakan biar membela saya itu males? Saya nggak semangat kuliah. Ya udah, kuliah itu scam. Ya udah, saya nggak mau kuliah, saya malas kuliah itu scam. Itu kan salah satu ungkapan untuk pembelaan diri sendiri. Ya. Selain kalau dia berpikir logis, mungkin dia punya alasan tersendiri kenapa dia melakukan scam. Tapi kalau orang yang malas-malasan tadi, saya lebih suka menganggap dia itu yang pertama tadi, pelampiasan. Aku tuh malas kuliah. Kenanya apa ya? Biar orang lain nganggap itu aku tuh baik-baik aja. Ya udah bilang kuliah itu scam. Makanya aku malas kuliah. Berarti ini soal pengertian dia yang kurang. Pemahaman yang kurang, perspektif dia yang sempit. Bisa jadi karena dia males, nggak mau kuliah, ya udah anggap aja kuliah scam. Itu alasan dilimpahkan ke dia. Padahal utamanya Pak, dia males, dia nggak mau belajar. Intinya kan dalam kuliah aja belajar. Kalau nggak belajar ya sudah selesai. Berarti yang perlu kita sampaikan ke mereka itu adalah jangan bermalas-malasan berarti. Kalau kita nyampaikan ke Ratika ya, jangan malas-malas belajar. Jangan malas-malas. Tapi kalau kita sebagai orang kuliah kan butuh banyak penjelasan yang bisa kita terima dan logis. Oh iya. Seperti kita kalau disampaikan orang-orang yang motivator terkenal kan kadang-kadang kita menganggap oh iya. Berarti kata-kata tersebut dapat kita ternyata dengan logis sehingga kita tuh mengerti. Oh, ngangguk. Kalau mahasiswa dibilangin kamu yang rajin ya belajar, kenapa harus saya rajin? Kenapa? Sama satu lagi itu skill yang penting itu dalam mahasiswa itu berpikir. Jangan semuanya itu berpikir mentah kayak tadi kan. Contohnya gini, ayo belajar itu, semangat belajar. Harus tanya dulu, berpikir diri dulu. Saya belajar itu untuk apa? Tujuan akhir saya belajar itu apa? Kalau kita sudah menemukan tujuan akhir, otomatis kita akan berjalan meskipun tidak sesuai rel. Misalnya tujuan kita ke Jakarta atau kadang kita kesasar ke Bali, kesasar kemana dulu, nggak langsung Jakarta, tidak masalah. Yang penting tujuannya jelas, kamu bakal berjalan dengan sendirinya karena tujuannya jelas. Kalau tidak ada tujuan, kemungkinan orang yang malas tadi dia tidak menemukan tujuan hidupnya dengan jelas dan dia tidak mengerti dirinya sendiri. Bisa disimpulkan berarti kesempitan makna yang mereka miliki itu karena kemalasan berpikirnya. Benar. Kemalasan berpikir. Supaya mereka itu timbul untuk berpikir dan mau berpikir itu sebenarnya. Kalau kita bilang hidayah kayaknya. Gimana ya kan berpikir kan lebih ke pribadi ya. Pribadi ya hidayah. Maksud saya hidayah itu orang bisa bertobat itu nggak hanya dari ceramah ustadz atau nggak dari nasihat teman, nggak dari situ. Kadang orang bisa dapat hidayah, bisa bertobat karena melihat kejadian di jalan atau nggak melihat orang sedang ngapain. Orang tersebut nggak dengan niat menyampaikan kita, tapi karena kita melihat ke mereka, akhirnya kita kan tercerahkan akhirnya ya kita sebut itu hidayah. Makanya kalau memaksa orang berpikir itu ya saya sebut tadi hidayah. Saya juga belum mengerti bagaimana memaksa orang itu berpikir. Tapi salah satu usaha kita itu adalah memaksa dia untuk berpikir kritis. Di awal-awal kita suguhi dengan sesuatu yang kritis sampai dia tuh rasa penasarannya tuh muncul. Apa ini? Kalau sudah rasa penasaran ini muncul, otomatis dia tidak akan pernah berhenti berpikir. Sesuatu yang ada dia lihat, kenapa kok seperti itu? Dan biasanya lebih kritis itu cowok.
Tuh. Lelaki selalu ingin tahu kenapa dunia bekerja. Setuju sih. Lelaki selalu ingin tahu bagaimana dunia bekerja. Betul sekali. Betul. Orang molan ngecok dia, dilihat aja, kok bisa gitu. Nah, itu salah satu berpikir kritis sih, kok bisa, why itu perlu kritis. Tapi itu tidak memukul rata bahwa perempuan tidak bisa Tidak. Itu mah itu jos kita. Jos cadar kita maksudnya lelaki kalau ingin tahu dunia bekerja itu aja. Dan mayoritas emang gitu. Iya. Oke. Soal apa tadi? Apa? Kritis. Ya. Berpikir kritis. Oh iya. Soal berpikir kritis. Berpikir kritis itu kan kita nggak menafikan kalau itu sebenarnya fitrah ya. Fitrah manusia. Kita diberikan kemampuan untuk berpikir, tapi tidak semua orang itu diberi kemampuan yang sama, dalam artian mungkin karena faktor dia tumbuh, lingkungan yang dia tumbuh, atau tidak ada yang memicu untuk dia berpikir. Setuju? Saya setuju dengan itu. Makanya itu yang salah satu jawaban kenapa kita tidak boleh membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena kita hidup di yang pertama, kita yang di dalam kandungan, kita dikandung oleh ibu yang berbeda. Ibu yang berbeda dengan karakter yang berbeda, dengan bapak yang berbeda, gen maksudnya. Kemudian juga kita lahir di orang tua yang berbeda. Orang tua yang berbeda memicu makanan yang berbeda. Makanan, ingat, makanan juga berpengaruh dalam tumbuh kembang. Makanya sekarang ada program MBG. Bercanda aja ya. Bukan gitu ya. Emang itu tujuannya? Ya itu. Tapi realisasinya di lapangan nggak tahu, kita nggak ikut. Kita bahasa itu aja. Ya, itu udah keluar. Makanya di lingkungan yang berbeda dengan makannya yang berbeda, makanya kita punya tumbuh yang berbeda. Dan juga dengan di lingkungan yang berbeda, ada yang lingkungannya di desa yang adem, ayem, dingin, ada yang di kota, kasar, keras, bising. Itu kan membentuk karakter sebenarnya. Ada orang bilang orang desa tuh halus-halus ya, bisa jadi karena emang lingkungannya mendukung, adem, dingin, ramah juga. Makanya dia tumbuh menjadi pribadi yang halus. Apakah kita harus menjalankan orang kota kasar-kasar? Ya karena emang kehidupannya panas, bising, asap. Secara kan mempengaruhi psikologi kita ya, bagaimana cara kita hidup. Makanya kita kalau membandingkan satu dengan lain, bahkan sama tetangga pun nggak bisa kita bandingkan. Itu loh, anak tetangga sarjana langsung jadi dokter, sarjana langsung jadi direktur, ya nggak bisa. Dia mempunyai teman yang berbeda, saya punya teman yang berbeda. Begitupun dengan cara berpikir. Kalau kita dituntut untuk memaksa atau menuntut semua supaya berpikir kritis dan berpikir yang sama, kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Iya. Karena kita tumbuh berkembang itu di lingkungan yang berbeda, keluarga yang berbeda, kondisi yang berbeda. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Nantikan lagi di podcast selanjutnya.